wabarakatuh. Yongkru Yongkru Mamen. Ketemu lagi bareng gue Dona dan juga Ubud. yang udah lama banget kita nggak syuting ya Bud ya, setelah kurang lebih Ya selama PPKM lah. PPKM ya. Udah Kita level juga keberapa ini PPKM? 4, 5, 4, nggak tahu gue nggak ngitung. Karena kita juga kebetulan menjaga banget ya untuk protokol kesehatan. Karena kita kan ngundang narsum banyak. Iya. Jadi menghindari aja sih, lebih ke situ, lebih menghormati proses PPKM-nya. Jadi sekarang kita mulai lagi syuting yang entah gue lupa episode yang keberapa, edisi keberapa. Dan bintang tamu kita nih agak beda ya. Ya, kan dari kemarin kita ngebahas komunitas dari Paser. Ini juga komunitas. Iya. Nah. Komunitas kan musik ya. Yes. Paser, terus dengan beberapa narsum kemarin ada Bimo. Oh iya, Bimo X Netral juga Iya. sempat kita. Terus dari Paser, dari ex-krunya Pasben juga Iya, ada betul. yang nggak penting itu. Pasar tuh apa pasar? Paser itu fansnya Pasben. Oke. Oke. Tapi kali ini kita lebih ke hobi dan Hobi komunitas juga ya. masuk. Tapi bukan di musik, ya. Jelasnya Lebih ke itu otomotif ya. lebih ke otomotif. Dan langsung aja kali ya, soalnya orangnya juga udah nongkrong di sini sih biasanya kita panggil dulu nih. Ayo, Cuma Bang. nggak usah sih, udah gini juga. Karena suhu ya, jadi nggak enak daripada kita panggil, ya udah kita taruh aja langsung di sini. Suhu tubuh. Jadi kita kenalin aja langsung, ini dia Om Fred dan Mas Daus dari Fred Garage 72 and Friend. Wait, alright. Fred Yongkru. Kita ngobrolin tentang Vespa kali ini. Jadi Vespa yang sebenarnya gue juga kurang begitu paham, makanya kita ngundang mereka. Iya, betul. Beda deh. Nah, kalau undang saya, salah undang Vespa. Terus, Oke, boleh nanya duluan nggak? jadi kenapa jadi yang nanya? Iya, belum pernah kan? Gue memang lain. Boleh nanya nggak sebelum lu nanya gue? Boleh, nanti tinggal di-cut kok. Kenapa Nah. ngundang kita? Kan banyak kalau ngomongin Vespa itu yang jago itu banyak. Jawab nih. Belum. Banyak dan sebetulnya mereka sangat welcome ya untuk sharing. Tapi kenapa kita? Dimana kita itu sebetulnya ya bukan siapa-siapa lah. Rendah untuk meroket. Enggak, apa yang membuat? Oke. Kalau Vespa, jujur sih di keluarga memang banyak yang punya Vespa ya. Secara nggak langsung emang suka sebenarnya. Cuma gue nggak mendalami Om, Iya. nggak mendalami Vespa. Cuma tahu-tahu aja deh. Tahu-tahu aja, sekedarnya aja gitu. Pernah nyoba juga itu mental. Vespanya kasihan dong. Ini gue robek omongannya. Vespanya nggak apa-apa. Vespanya nggak apa-apa. Gue robek nabrak itu pagar. Apes banget deh. Kan pertama itu. Kedua, kebetulan ada salah satu teman gue nih SMA yang memang udah kenalin gue punya ini nih Sultan di bidang Vespa katanya gitu. Tercetuslah Om Fred. Sultan. Sebelum gue tanya-tanya kenapa dipanggil Sultan, ya mendingan gue tanya sekarang kenapa lu dipanggil Sultan di bidang Vespa. Oh, itu salah. Tapi kan yang Itu nyebut karena orang. Enggak lah, itu kan cuma temennya. Oke, mungkin sebutan itu terbersit dan terucap gara-gara saya dalam waktu singkat tiba-tiba menyukai dan menggilai Vespa. Karena kalau nanya sebelum PPKM, berarti tahun 2019 bahkan ke Maret 2020, saya belum ngerti dan belum punya Vespa. Tapi dalam hitungan tahun? belum tahun, dalam hitungan 3 bulan sudah mulai ya boleh dibilang agak sedikit gila terhadap Vespa. Itu mungkin Sultannya itu bukan karena wah gitu, bukan. Tapi Gilanya kenapa nanti kita korek ya. Ya. Gila itu berarti. Yang termasuk tadi yang sempat di off air sih kita obrolin. Lu yang mana ya? Pokoknya tadi. Pokoknya dari pertanyaan Om tadi, kenapa kita mengundang Om? Sebenarnya kita nih bikin podcast untuk yang kita kenal-kenal dulu, lingkungan yang kita kenal. Iya betul. Dan tidak menutup kemungkinan kalau mau ada yang pengen ngobrol di sini ya bisa komen betul. atau apa gitu. Komen di bawah ini ya, Iya. guys. Belum. Guys, oh belum. Ntar
Oh, di belum ya? YouTube-nya. Oh, Bisa ini belum. komen. Oh, bukan di sini. Enggak. Oh, halo. Titip ek aja. Mimi, aku live. Lihat di bawah ini. Jadi gitu. Siap. Jadi Berarti karena dari lingkungan terdekat dulu ya. terdekat dulu. Gitu. Oke. Sebenarnya sih pengen nanya dari awal dulu sih. Ya. Pekerjaan. Tadi dulu ya Mas Daus Iya, ya. siap. Gak apa-apa ya. Eh. Activity Ini suruh pulang dulu utamanya. deh. Beli rokok di ujung. Enggak. Sedih Siap. amat sih. Disuruh beli rokok. Activity utamanya Om Prat itu sebenarnya apa sih? Aku tuh kerja di formil kerja, cuman punya hobi itu udah lama di otomotif. Maksudnya punya hobi ya, biasalah anak muda zaman sekarang. Yang muda. Hai, pokoknya punya hobinya otomotif, mobil sama. Tapi yang tua-tua. Cuman kalau ngomong lebih detail tiba-tiba Vespa ya seperti aku cerita tadi pas PPKM baru suka Vespa. Berarti baru banget ya. Baru banget. Maret 2020 itu belum punya Vespa. Juli 2020 saya baru suka Vespa. Setahun sebulan dong. Yes, betul. Warna Vespa yang sekarang. Tidak apa-apa. Baru Masnya main mau tapi sekali. koleksinya langsung Berapa? Entar. entah. Tapi karena aku sukanya dengan otomotif barang klasik ya. Berarti Mungkin sebelum- karena muka saya kayak klasik. Enggak. Dari dulu, jadi dulu itu kuliah, mungkin sama ya. Dari dulu kuliah, aku Sama sudah pakai. makanya tadi Om. Kan ngomong VW kan. Saya tuh. Iya, tuh tapi pakai- angkatan kita beda Om. Oh iya. Saya nggak ngomongin angkatan, tapi dulu tuh ya pakai VW, pakai 6 tahun sampai ya ngedorong segala macam. Ya sukanya ya barang tua lah. Saya pakai hardtop. Alasannya kenapa suka klasik tuh kenapa? Awalnya mungkin dulu waktu dikasih uangnya bisanya beli barang tua. Dulu kan teman-teman pakai motor baru harganya gitu, terus orang tua cuma punya duit ini segini, ya dapatnya barang tua. Tapi lo mesti ngebangun lagi kan? Waktu itu karena budget terbatas, jadi kita gimana caranya si motor tua ini jalan, ya berarti harus berteman lah sama orang-orang. Nggak perlu pakai duit, tapi dengan relasi bantu dari motor tua itu jalan, mobil tua itu jalan. Oh. Sudah di sana, terus mulai asik nih orang-orang yang punya hobi yang tua-tua itu asik gitu. Ini belum ngomongin Vespa kan, terus udah gitu ternyata berlanjut. Bahkan waktu ketika bisa membeli mobil atau motor baru pun jadi nggak tertarik sama sekali, nggak tertarik aja. Sekarang enggak sama sekali. Sama sekali. Beda kalau sama Mas Daus dari awal ya kali. Iya, langsung demennya ya Vespa. Vespa dari SMP. Di SMP. Iya. Kalau aku otomotif memang demen yang ya memang ya udahlah yang dulu. Kalau orang kan ada memori, ya kebetulan gini. Papiku kan kerja di perkebunan, punya jeepnya jeep tua ya. Dulu punya Land Cruiser, lah hardtop lah sama Landy. Kalau udah jeep, iya. Kalau udah punya jeep ya bayangannya itu karena aku punya mobil. Tapi kalau yang lain nggak punya, ya aku gara-gara suka ketemu temen, motornya tuh orang Bandung ya. Waduh, motornya tuh gila, indah banget. Wah, orang Bandung mah juara, Juara. klasik semua. Iya, nah itu. Jadi awalnya gara-gara budget beli motor baru nggak sanggup, akhirnya jatuh cinta sama motor-motor atau otomotif yang berbau klasik dan tua. Tapi pernah sih ngerasain dulu gue beli barang rongsokan. Arti rongsokan tuh benar rongsokan ya Om ya. Jadi ngebangun mesin, Nah, beli mobil ya kalau Iya. ini beli mobil, beli peloknya, iya. sampai kalau nyender tuh nyetrum jadi saking Mungkin nggak bisa dikunci Kenikmatannya pas Iya. ngebangun kali ya. Iya. ngebangun. Jadi kalau aku melihatnya ada beberapa tipe. Kalau yang punya uang, mobil tuanya udah jadi. Jadi orang yang berproses udah jadi bagus dia beli. Oh. Tapi ada alasan-alasan tertentu yang punya duit pun happy dengan ngebangunnya. Prosesnya Iya, ya. prosesnya. Iya. Ada yang nggak suka prosesnya, ada yang suka prosesnya. Kepuasannya beda kali ya Betul, daripada yang beli betul. jadi. Ada juga yang ya gini, model saya justru saya itu nggak tahan nunggu proses sebetulnya. Tipikal saya itu, aduh pengennya udah jadi, bersih, bagus, walaupun tua. Nah, cuman itu alasannya kan budgetnya nggak cukup kalau untuk beli jadi. Akhirnya dipaksa untuk berproses. Beberapa kali bangun mobil, motor sudah, nah itulah ketemu kepuasan itulah. Seiring berjalan ya. Iya,
walaupun saya secara teknis tidak menguasai, tapi saya punya teman-teman yang bisa mensupport saya untuk menghasilkan lah. Nah, dari dulu udah main Berarti bola. lingkungan menentukan juga ya? Yes, betul. Menentukan sekali. Temennya kita suka klasikan tapi temennya nggak jago atau punya montir yang nggak jago segala macam, dia bakal kecewa, bakal kapok. Tapi aku kebetulan ya punya teman-teman yang mensupport bisa dan bahkan mungkin dibilang jago, jadi happy karena hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Inspirasi. Ya gitu. Gitu sih. Awalnya jadi backgroundnya memang aku suka klasikan. Kalau Mas Daus gimana Mas? Ya dari dulu sih emang dari zaman SMP itu dulu sebenarnya sekolah dekat dari rumah. Tapi ada teman sekolah nih yang dari zaman SMP bawa Mas, panjangan ceritanya. Iya. Coba langsung. Iya, jadi teman ada yang bawa Vespa tuh dari zaman dulu SMP. Vespa dulu tuh dia bawanya PTS. Yang kecil. PTS yang Nah, kecil, iya benar. ya yang kecil. Terus langsung minta cariin tuh sama dia tuh. Gue mau dong kayak gini nih, yang kecil gini. Oke, nyari. Dulu tuh di 2008 kalau nggak salah. Itu harganya masih 5 juta tuh. Tapi di tahun segitu ya 5 juta itu kan mahal. lumayan itu. 2008. 2008 itu lumayan tuh. Dulu kan dikali aja tuh. Kayak abis itu udah tuh. Tergantung sih kalau punya duit enggak. Iya emang nggak punya. Emang nggak punya. Terus Aku potong sebentar. Nah ini contoh suka gara-gara lihat orang pakai dan wah ini gila. Iya. Orang itu pakai itu asik. Oh, iya. Nah ini yang orang bilang mau diracunin kayak begini nih. Dia jadi keracunan. Kalau aku kegantengan. Sudah yang luar biasa. Lanjut Mas Daus. Ya udah habis itu iya nyari-nyari ada waktu itu udah restorasi sebenarnya warna merah ya kan. Jogrok depan warteg gitu ada dekat rumah. Cobain. Cobain oreknya atau gimana? Cobain makan di situ. Cobain makan ada motor nih yang lu pengen ya kan. Udah Dadar ya, dadar. cobain terus katanya dijual ya itu harganya 5 juta nih Mas katanya. Aduh 5 juta lagi kan. Namanya masih anak sekolah kan duit dari mana? 2008 5 juta sih makanya. Kan Lumayan. 2008 lo SMP maksudnya? Aku Masih muda beli ya. SMP kelas berapa lu? Iya. 2008 kelas 1 kali ya. Oh, kelas 2 dulu. dong. Lu senior gue setahun doang. Ya siap. Nah, Bisa mulai tegaskan. Gue sensitif kalau masalah umur. Lah semua. Bukan lu doang. Ya udah lanjut. terus udah gitu minta teman cariin. Itu ibaratnya yang PTS itu kurang cocok lah harganya dia. Cocok Zaman itu, Barangnya sih udah. Barangnya Barangnya cocok. Tapi udah gak bisa tidur pasti. Udah bisa tidur, Udah nggak bisa bisa tidur. Pikiran ya kan. Terus temen ada lagi yang nawarin dulu ada skuter bajai. Gitu. Selain Vespa tuh kan ada skuter bajai itu. Nah, ditawarin kayak tetap aja nyawanya beda gitu sama Vespa gitu kan. Nggak mau pengen yang kemarin. Beda kan? Beda. Pengen yang kemarin tetap dulu gitu kan. Udah akhirnya Vicious-nya tuh. seberjalannya waktu udah lupain dulu deh tuh, nyari duit dulu dah. Sekolah kelarin, kuliah, habis itu baru tuh dapet Lama, Vespa. Lumayan lama. Nggak dapet Vespa itu lagi ya? Nggak dapet. Harganya udah selangit. Udah kuliah itu harganya udah selangit tiba-tiba. Habis itu dapet lah PX series tuh eksklusif, langsung dipakai touring ke Berarti Bali. udah direstorasi tuh? Udah. Waktu itu saya bangun sendiri dari bahan, bangun proses-proses ngumpulin parts, ngumpulin aksesoris, mesin udah sehat, baru siap jalan, langsung touring. Itu sih, touring juga nggak suka rame-rame, paling bertiga waktu itu. Jauh. Bali, dekat lah. Touring pertama langsung Touring balik? pertama langsung ke Bali, di Tatar. Berapa pulau deh langsung. Luar biasa. Berapa hari itu? 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Itu juga mampir-mampir. Maksudnya ke Jogja dulu ke Malang. Malam untuk Iya. ini Vespa. kendaraan roda 2 80% jalan, 20% doang tuh kontennya. Jadi nggak dokumentasi dikit zaman itu. Ya udah kayak gitu. Jadi pengalaman untuk kenal mesin pun ngoprek-ngoprek itu ya berdasarkan pengalaman sih. Kayak trouble di jalan kita harus ngoprek sendiri gitu kan. otomatis tuh ngerti Nanya-nanya. sendiri ya. Otomatis tuh ngerti pasti. Nanya lah sama teman bengkel, maksudnya via nelpon aja nih, gue trouble nih berarti di sini nggak mungkin kan kayak orang bengkel nge-rescue gue di Jawa gitu kan. Udah cuma dikasih tahu doang, oh ininya tuh lo buka, lo oprek segala macem, udah akhirnya ini jalan lagi nyampe Bali. Nah setiap daerah tuh pasti kalau ketemu anak Vespa ditawarin suruh mampir. Gue juga nggak ngerti itu kenapa kayak kita kan
nggak kenal nih lu siapa gitu, cuman mereka tuh pada ayo mampir om. Sistem brotherhoodnya ya, Iya. yang benar kuat ya di Vespa. Kayak gitu sih, itu Bukan sih di yang Vespa aja Lebih sih. ke kendaraan roda 2 sih menurut gue gitu. ya Ya. klasikan sih, klasikan. Hmm. Terus jadi buat kalian nih Vespa tuh udah bagian dari nggak lifestyle aja ya, Iya sih, bukan Udah. sekedar kendaraan sih. bukan cuma sekedar kendaraan, tapi emang kayak wajib gitu punya. Terus koleksi terbanyak bapak ini. Wah jelas sih om lah kalau koleksi itu Bisa banyak. masuk. Nggak tahu berapa om? 89 di rumah orang. Gimana sih? Aku lanjutin. Nah, kalau cerita yang Dau sampaikan itu justru true story dari banyak orang yang memimpikan Vespa dengan budget yang terbatas. Dia harus kumpulkan partnya itu satu demi satu, karena kalau langsung kan harus duit besar gitu ya. Kenikmatannya jauh lebih berbeda dengan orang yang bisa beli unit langsung, Pak. Oh. Rasanya dia bisa mengendari sampai ke Bali, atau bahkan motornya nyala pun berbeda dengan orang yang sanggup membeli langsung. Ya. Berbeda. Tapi spare partnya bukannya mahal ya? Lumayan sih, ada yang mahal, ada yang murah. Dia Sebenarnya beragam. Mm-mm. Jadi ada part dari mesin engine, ada part yang namanya aksesoris Vespa tuh. Engine-nya itu tergolong murah sebetulnya kalau dibandingkan dengan yang lain. Tapi ada part-part yang memang gini, sama seperti hukum ekonomi lah, ketika barang itu jarang tapi demand-nya banyak, dia Demand. otomatis. Iya. Ya. Tapi kalau mesin boleh dikategorikan Vespa itu termasuk, kalau hobi termasuk murah. Sebetulnya. Dibandingkan justru sama Hobi-hobi motor lain ya. eh, Apalagi sama Harley misalnya. ya, Lain. beda. Beda. Sehingga Vespa itu aku melihatnya sebetulnya hobi yang cukup merakyat, bahkan bisa dibangun sama siapapun. Iya. Karena simple teknologinya bisa. Nah, kalau ngomong yang mahal tuh udah ngomong aksesoris tuh. Nah itu. Aksesoris itu udah gila-gilaan harganya. Udah Aksesoris gila-gilaan. aja tuh bisa lebih mahal daripada Unitnya. unitnya. Aksesorisnya itu bahkan bisa lebih mahal dari unitnya. Contoh, dop Vespa ada yang 300 ribuan ada, 100 ribuan ada, 500 ribuan ada, 1 juta ada, 2 juta ada, 10 juta ada, 25 juta ada, 30 juta. Dopnya Dop yang doang. baru dong. Iya, Dok. Dop. 10 juta. Saya pernah lihat dop sepasang 28 juta. Jadi dop. Mahal ya. Jadi kalau ngomong mahal nggak mahal, Relatif. ya relatif jadinya. Yes. Kalau yang udah jarang dopnya yang sampai disimpan berkarakter, dopnya itu ya Ngaruh nggak Za, sama spare part yang Vespa tahun muda sama tahun tua harganya? Perbedaannya jelas ada sih. Kalau makin Mudah makin tua barangnya Itu itu, kan rare makin susah rare kan, loh. itu lumayan makin tinggi sih harganya dibanding Vespa ibaratnya 80-90 lah. Kayak karena gitu kan sih. udah di atas tahun 80-an sudah ada PT dan motor yang Iya. bisa memproduksi. Deket rumah saya. Nggak Iya. nanya, Kasih tahu deket rumah saya. nggak nanya. Kalau Gadung guys, rumahnya jauh guys. Rumah saya. Itu masuk ya, lurus dikit ya rumah gue. Tapi part itu bisa didapat di lokal aja. Bisa. Jadi nanti kalau mereka itu cari, pertama yang orisinal begitu nggak dapat ada substitusinya. Substitusinya nggak dapat ya terpaksa harus cari yang lokal untuk sementara. Pernah cari spare part yang paling susah nggak? Kalau Ada yang marah-marah. dibilang paling susah itu, ya kita nggak tahu nih paling susahnya apa. Paling kemauan kita, misalnya kalau gue sih prinsipnya punya Vespa enak, yang harus pertama esensial bagi saya itu kenyamanan ya. Oke. Jok. Oh, Kalau jok. saya jok, gila di jok. Maksudnya ada duitnya belum tentu ada barangnya gitu. Ada Kalau aku di barangnya. spion, Nah, kalau dia di spion. nah, karena kan buat berkaca. Dia kan narsis nih. Karena ganteng. Speechless saya. Nggak, beneran maksudnya pernah nggak sampai hunting spare part yang sampai kemana gitu dan termahal? Kejadian baru-baru ini ada salah satu Vespa temanku yang lumayan lah di kelasnya, itu Vespanya lumayan mahal. Itu ada salah satu part yang memang sudah nggak diproduksi lagi, cari lepasannya nggak ada,
ya udah barangnya bener-bener nggak ada, jadi nggak bisa jalan, cuman satu partnya doang. Vespa-nya apaan nih Om? Biar pada tahu. Oh, Hmm. salah satu Vespa yang lumayan dianggap Vespa Sultan GSVS. Itu partnya gigi Borobudurnya itu rusak, harus ganti. Itu tahun berapa itu? Tahun 58 Vespanya. Nah, gigi Borobudurnya ini udah nggak diproduksi. Pilihannya dibuat atau cari copotan. Nah, paling langkah tuh paling gampang cari copotan. Langkah paling masuk akal adalah cari copotan. Nah, copotannya itu udah nggak ada. Maksudnya gini, sudah nggak bisa nyari, harus nunggu motor satu nggak dipakai baru diambil. Sorry, gue kan pernah ke salah satu negara Om, ke Ya. Thailand ya Om ya. Ya. Itu kan ada tuh yang tempat spare part itu. Iya. Gue pernah ke situ tuh. Itu surganya Vespa. Iya kan gue pernah ke situ untuk nyari helm waktu itu ya, ada pesanan orang itu nyari helm. Pas gue ngeliat gila ini segede-gede apa gitu ya, khusus buat otomotif gitu spare part. Di situ banyak. Sebenarnya ada, dibilang ada. Cuman kan kalau udah di Thailand itu kita nggak tahu nih itu beneran asli dari Itali atau Nah itu dia maksud gue. atau produksian baru gitu, Ah. gitu sih. Jadi ngecapnya itu sebenarnya yang agak-agak tricky. Oh, Tahu Jadi, barang orisinil Maksud apa gua bukan, pertanyaan gitu. yang tadi itu pernah nggak nemuin masing-masing Vespa khusus yang dua pasti mengalami gitu. Dan tapi itu yang nyari part yang lama dan akhirnya ketemu itu yang membayar semua. Ya nunggu motor. Ya kalau lepas copotan itu berarti copotannya nemu, itu kenikmatannya sebetulnya katanya. Kalau gue sih nggak betah. Kalau gue sih nggak mau. sabaran Itu mencarinya dari mulut ke mulut. Iya. Iya, koneksi Iya. aja. Pokoknya link-link yang kuat Vespa itu ditanyain, itu mah udah Vespa itu orang-orangnya gitu doang. Oh gitu. Berarti info tuh bisa dari mulut dari komunitas satu ke komunitas dua untuk That's why kalau main Vespa terus sendirian, menurut aku gak akan berkembang. Tapi Vespa itu disupport gara-gara kita punya teman yang selalu saling membantu. Komunitas lah ya. Komunitas. Bukan hanya Vespa sebenarnya di tempat lain. ya. Cuman Vespa ini kan unik ya. Jadi berteman sebanyak-banyaknya sehingga dapat informasi sebanyak-banyaknya, ya bisa dibantu. Ya walaupun misalnya barang copotannya nggak ada segala macam, ada yang jago bisa bikin ya terpaksa harus bikin. Berarti juga komunikasi dengan komunitas di luar yang lokal ya? Iya, Iya, dari kalau untuk yang level senior saya, kontaknya udah bukan di lokal, udah keluar mancanegara. udah bisa dijadikan bisnis juga. Oh gitu. Iya, misalnya saya punya koneksi di Itali, ya sudah. Ini ada permintaan yang Salah satunya itu ya, salah satu Iya, temennya gitu. Alfred ya. Susin dulu. Romo lah siapa itu namanya. Jadi beliau ini yang salah satu juga mereparasi Vespa-Vespanya Oke, Alfred. jadi kenapa saya begitu tergila-gila? Karena pertama kali punya, terus Vespa ini bisa, pokoknya gini, kalau nggak jalan, kenapa nih motor tuh kalau gue sehari aja nggak jalan, ada perasaan yang nggak enak. Akhirnya jalan, terus pengen punya lebih, dari satu punya dua, dari dua pengen nambah lagi. Nah itulah ketemu temen yang ngerti banget soal Vespa, terutama engine, dan bisa bikin Vespanya enak. Wah itu ketagihan mas. Karena nggak semua orang bisa bikin Vespa enak. Banyak orang yang bisa create mesinnya doang, tapi belum tentu bisa bikin Vespanya enak. Kalau mesin banyak yang bisa. Itu kan Alfred bawa Vespa ya di depan, nyobain bisa kali ya. Hai. Enggak, gue takut nabrak lagi Giginya beneran. di tangan. Iya, makanya gue nabrak pagar itu gara-gara loncat tiba Vespa kan berat sebelah kan? Nah, itu persepsi yang salah. Oh salah. Kalau berat sebelah berarti ya Ada yang salah. kenapa itu Jadi, Vespa? Oh gitu. Vespa tidak berat sebelah. Orang Italia sudah mendesain, walaupun mesinnya di kanan, titik beratnya itu di tengah. Oh tetap. Kenapa orang-orang Vespa suka foto segala macam dia lepas tangan, dia Masih itu membuktikan bahwa itu Seimbang. Kenapa dia super? Emang dulu itu di Indonesia masuk super itu diciptakan untuk pasarnya ya motor rakyat dulu. Di era itu, di era itu motor rakyat. Makanya sampai sekarang pun masih banyak lah di Jakarta, di Jawa, di Super paling Sumatera itu emang apa sih? Super itu beredarnya banyak di Indonesia gitu dan banyak dipakai untuk ya buat kerja keras lah orang-orang, entah agen, nganter-nganter gas, beras, kayak gitu-gitu sih. Super emang spare part-nya paling banyak. ya paling banyak Oke. dulu. Makanya Super bisa itu dari tahun berapa? Berarti?
Super itu startnya di tahun 66. Oh, 66. 66 sampai 80 ada. 80 itu terakhir diciptakan itu untuk memperingati ulang tahun Jakarta sebenarnya. Anniversary Jakarta ke tahun berapa sih waktu itu ya? Lupa, 75. Itu emang khusus dipasarkan di Indonesia. Khusus di Indonesia itu. Ulang tahun Jakarta di depannya Oh, berarti special edition hanya di Iya, sini? iya. Oh, oke. Cuma di sini. Ya karena ya itu di dunia aja Vespa Vespa paling Banyak. banyak Konon ya di emang Indonesia. Indonesia paling Yes. Iya. besar Oh, pas ya. Vespa paling banyak, Variannya variannya paling banyak, penggemarnya paling banyak, komunitasnya paling banyak. Dibandingkan justru yang Seluruh dunia. Italinya. Nah, Italia kan cuma segini, lihat di peta segini. Ya, Indonesia kan segini. secara di sana kan memang Dia tempatnya produksinya. gitu, Iya. produksinya. Iya. Dan Jadi ya memang- mungkin peraturan Eropa itu Itali emisi sih. Iya. Balik lagi ke Oke. emisi. Jadi cuman Karena dari dua tak tahun ya? karena cuman dari tahun segini sampai segini udah Emisi gitu Bu, udah. emisi. Iya, emisi gitu. Sopan makanya kan. Sopan. Di sini Rawat mulu. Baru maksudnya di Pak. tetap dibangun di sana, diekspor lah tuh keluar kayak gitu sih. Di Asia itu ya Indonesia paling banyak. Kalau sejarahnya Vespa tuh Oh, Awal. kalau gue udah ceritain, tinggal Om Red nih. awal Vespa pertama kali Keren sejarahnya. diciptakan itu oleh siapa? Keren sejarahnya. Tahun berapa? Coba Om Ray. Ini Gue udah Tadi diceritain ngomong- kemarin. gak usah ngomong serius sekarang masih serius. Ya pokoknya itulah. Vespa Dulu- itu. Kalau Vespa itu dulu sih saya juga baca ya, maksudnya literasinya juga Nah. dari Google lah. Ini kan dosen Vespa. Nah, di situ Nggak lihat Kalau nggak tuh, cucunya itu, Piaggio. gue kalau cuci Piaggio motor gue berapa ya? Dulu itu diciptain pasca Perang Dunia Kedua lah. Jadi perusahaan si Piaggio ini nih dulu bekas perusahaan pesawat sebenarnya. Nah, Dia tuh ciptain pesawat tempur lah dulu. Terus ada di Vespa itu Piaggio itu dulu sempat ngeluarin mobil juga sebenarnya. Awalnya sempat serius? Gue sempat. nggak tahu ada mobil. Modelnya kayak Mini Cooper dulu. Oh, begitu. Nah, itu semuanya rangkanya dari pesawat itu juga. Nah, habis itu baru dia mau inovasi dulu untuk kendaraan perang sebenarnya Vespa itu. Startnya di 46 ya kalau nggak salah ya kan. Jadi Makanya Perang ada- Dunia Kedua kan pakai tuh. Ya, ada. makanya ada yang ada bawa senjata. Ah, Iya. iya. Itu Kayak makanya film-film dah gue tahu dibilangnya nih. Vespa 946 kalau sekarang tuh harga miliaran. Nah, dulu itu yang Ini harga miliaran yang baru, Heeh. yang Matic sekarang. Sekarang 946. harganya miliaran. Iya. Terakhir orang ngebid itu 1 miliar 35 Beli Itu baru? besok. baru. Piaggio X Dior. X Oh, pakai X X Dior. Dior. Pakai X Dia pakai ini juga samping Oke. kan? Enggak, udah modern. Udah modern, Matic. Matic. Nah, kalau yang 46 Tapi dulu secara bentuk bentuk dikembangin dia, Oh. dikembangin. Jadi bentuk itu hampir mirip sama yang klasiknya yang beneran 46 itu, cuman ya engine-nya udah Matic segala macem lah. Teknologi udah oke lah, dia udah injeksi segala macem. Udah nggak 2 tak lah ya. Cuman harganya udah ampun deh. Miliaran Oh. udah ya. Jadi Vespa itu diciptakan, dihadirkan karena memang satu buat perang. Kemudian kan perang berhenti, terus dia bilang pokoknya pemerintah Italia, gue harus buat kendaraan rakyat. Kalau di Jerman itu keluarin VW, di Italia Itali, keluarin Piaggio itu. Vespa. skuter. Skuter. Karena nggak semua mereknya kan Piaggio kan salah satu. Ya itu yang mau gue tanyain Om. Hmm. Gue kan dulu sempet nanya ya sama Om Fred itu, Nggak pernah. Ini ngarang terus dari tadi. pernah di telepon Cie. Tentang skuter kan, Iya. gue pernah nanya sebenarnya perbedaannya skuter sama Vespa apa? Gue kan agak nggak ngerti gitu ya, ternyata udah jelasin, sekarang jelasin deh. Biar Kan udah orang dijelasin. tahu. Kan lewat telepon Om. Ya skuter itu cuman itu kan sama kayak ngomongin mobil. Iya. Skuter itu bentuknya gitu. Skuter. Monokok. Menokok Bahasanya monokok. Nah, skuter itu ada merek. Vespa. Vespa salah satunya. Lambretta. Banyak. Banyak Soal itu banyak ya? banyak Di setiap negara itu beda-beda sebenarnya. namanya. Iya, Tapi yang di- megang ini Mendunia itu si Vespa Piaggio. Piaggio. Oh, Kenapa oke. Piaggio mendunia? Karena pada waktu itu Italia butuh pemasukan dengan mengekspor. Dia subsidi nih. Sedangkan Lambretta itu rumah produksi sendiri, orang pribadi. Sehingga Vespa lebih mendunia. Tapi kalau Lambretta itu masih jalan nggak Om? Masih. Masih ya? Kalau untuk yang klasiknya mah udah enggak. Udah Dulu enggak. itu sebenarnya diciptain itu idenya duluan keluar itu Lambretta. Lambretta duluan. Si Vespa itu ngambil mesin dari Lambretta. Iya. awal. Si Untuk jadi punya.
dulu si Innocenti namanya, Ya. kalau si Lambretta itu Innocenti lah, orang Italia juga. Dia itu dulu sebenarnya udah punya konsep ngajak kerjasama si engineer skuter ini untuk bikin Lambretta. Dia udah ngasih konsep segala macem, tapi dulu konsepnya itu sempat nggak keterima lah kasarnya, karena dianggapnya oh nyeleneh nih desainnya segala macem, ntar pasaran bakal gimana menerima atau enggak segala macem. Akhirnya sempat mandek dulu. Akhirnya Enrico Piaggio ini nih masuk nih, ngasih konsep juga Vespa dengan bentuk kayak gini, lebih dianggap masuk akal dan bisa diterima di pasar gitu. Akhirnya ya udah Piaggio dulu yang masuk, akhirnya Lambretta ngajak kerjasama lagi sama orang, bikin lagi Lambretta gitu sih. Dan Lambretta juga dulu sebenarnya itu buat balap sih digunainnya dulu, lebih ke balap di road race. Karena ya bentuknya kan dia lebih ramping dan panjang, mesinnya juga lebih bisa dibilang lebih besar kali ya ini. Tapi kalau dalam torsinya. persaingan bisnis lebih naik si Piaggio ya. Karena emang dari dulu mahal sih Lambretta kali ya. Oh karena harga awalnya Iya, lebih mahal kayak Lambretta. Lebih ke strategi bisnis dan support dari pemerintah sih kalau aku lihat. Iya. Karena si Piaggio itu didukung oleh pemerintah, sehingga pada saat waktu itu kalau dengar dari cerita orang, sebetulnya harga Vespa itu misalnya ya pada waktu itu dijual 10 juta, si Lambretta buat nyaingin dia harus harga separuh. Karena kalau sama-sama 10 juta, Iya. orang pegang Vespa. Kayak gitu. Dan Jadi besar sih. banyak kan pasar Lambretta dia merambahnya ke Eropa dulu. Inggris. soalnya. Inggris paling Inggris. banyak. Inggris. Karena dulu perang juga kan Iya. zaman di Inggris. Inggris tuh lebih banyak lah maksudnya. Lambretta itu bahkan sekarang jadi status sosial. Iya, Si orang-orang yang berduitnya harus punya Lambretta, Mas. Bahkan sempat dibilang Lambretta itu buatan Inggris. Saking- Kayak kendaraan bangsawan kali ya jadi. Iya. Bisa dibilang. Iya. Jadi kalau udah kaya nggak punya Lambretta, ada yang kurang. Jadi itu Lambretta dari Italia pindah semua tuh. Padahal kalau orang sana tahu arti Lambretta di sini bakal kesel kali ya. Lambretta. Lambat lu Lambretta kan Iya, bahasa jadi ini. pokoknya jadi lifestyle lah pokoknya di Inggris itu, makanya sampai ada namanya mods lah dulu di Inggris itu. Gua Lambretta Waduh. tampil Tampil semua nggak bisa. spionnya banyak banget, terus Lampu-lampu. tongkrongannya. Nah dulu tuh ada seru tuh kalau di Inggris tuh, dia ada segala macam, sempat ada kisruhnya juga lah sama anak-anak moge kali bisa dibilang ya. Sampai ada namanya Moods versus Rockers. Iya itu berantem gak sih? Iya berantem beneran Kalau musik pukul-pukulan kan dulu. kayak misalkan punk metal tuh ya. Ya itu juga balik lagi ke musik akhirnya. Lifestyle itu karena oke, musik, sih. Mods itu lebih ke Britpop lah mungkin. Iya. Britpop yang rocker yang metal gitu. Akhirnya dulu ya itu bentrok antar tongkrongan kali bisa dibilang ya. Iya, geng-geng Anak mana lo cuy? Iya, Gua geng anak skuter Lambretta, sama gua geng-geng anak- moge dulu gitu sih. Tapi akhirnya sekarang mah udah akur lah mereka. Sampai bikin acara seru kan jadi. Kalian pernah ibadah umroh nggak sih ke sana? Kalau nggak salah satu Iya, teman iya, kita iya, kan iya. si itu Iya, dia dia presiden itu Milan. adalah presiden Milanisti. Indonesia. Waduh, gua juga Milan lagi. Iya, dia presidentenya kan. Waduh, Sempat Jadi dua periode dia sekarang udah enggak sih. Dia tiap tahun itu harus ibadah ke sana. San Siro Ke San berarti ya, Siro. San Siro. Makanya dia selalu nyebutin yang tadi dulu ya gue ibadah dulu ke sana. Aduh, gitu. pengen banget tuh. Nah, kalian sendiri ke sana nggak? Udah belum? Kalau aku di Lut pernah waktu itu liburan ke sana, itu pas aku lihat kenapa aku tiba-tiba suka, karena mungkin memori waktu jalan-jalan sana ketemu Vespa. Oke. Tanpa sengaja waktu itu belum suka lihat Vespa, justru lihat Vespanya bukan Vespa klasik, Vespa Matic. Di Lala itu ternyata Vespa klasik di negaranya itu mahal banget. Oh gitu. Justru Iya. lebih mahal. Karena kan nggak diproduksi buat mereka, diekspor semua. Jadi kalau ada yang tersisa itu mahal banget. Sehingga mereka sekarang menikmati Matic-nya. Nah, saya pernah ngeliat salah satu jenis LX itu, wah ini keren juga ya orang Itali kalau cuma ngopi doang pakai Matic. Dulu ya, cuma ngeliat sekilas gitu ya. Itu aku cuma Italia, Prancis, Belanda masih skuteran ya. Sampai skuteran. sekarang ya. Skuteran. Skuteran ya. Karena kan city-nya Iya. indah dan dekat-dekat, jadi pakai Betul. skuter itu enak. Ya, Kalau beda kalau masuk pakai motor gede, baru segas, sampai. Iya. Reng. tapi Ya, udah skuternya bukan yang pakai kaki kan yang begini. Bukan, Enggak ya. bukan digiring, Pakai koin. bukan. Di depan gitu. Begini dulu baru jalan.
Tapi kalau masuk ke Indonesia-nya kapan? Yang mana? Vespa. Vespa Dari- masuk ke Indonesia itu tahun-tahun pastinya gue lupa lah gitu. Ngomongin sejarah lu. Iya. Enggak, maksudnya biar tahu aja Iya gitu. sih. Maksudnya apa Kalau dibawa orang ngetes, Belanda ke ngetes. sini? Oke. Kalau ngomong barangnya ada di kita. Tapi dibawanya kapan? Nggak tahu. Tepatnya nggak ada yang tahu. Karena gini, sorry gue potong. Ya. Perkenalan Indonesia mungkin ya sama Vespa itu dulu dari marinir kita mungkin, Ya. dari angkatan-angkatan kita yang kerja di Kongo dulu, pasukan Garuda. Heeh. Nah itu dikasih Hadiah. ibaratnya, ya komplimen dari pemerintah Pemerintah. Indonesia itu dikasih Vespa Kongo dulu namanya. Oh iya. Padahal namanya itu ya VGLB, VGLA sebenarnya. Cuman orang pada nyebutnya Kongo karena pemberian dari pemerintah untuk yang pasukan Garuda ini kerja di Kongo itu kayak Oh. gitu sih. Oke, Baru tuh. nambahin. Tapi sebelum generasi Kongo itu pemerintah Indonesia menyematkan ke prajuritnya, Indonesia sudah punya. Udah punya. Koleksian yang tahun 50-an itu sudah ada. Di mana? Nah, itu yang nggak tertulis kenapa? Karena bisa dibawa itu. Saya melihat satu channelingnya melalui kedutaan. Terus kenapa saya bisa bicara begitu? Karena saya punya Vespa yang Vespa ini harusnya ada di Inggris, tapi masuk ke kedutaan Inggris, yang dari Inggris datang ke Indonesia-nya melalui kedutaan. Tahun 58, tahun 62. Ngomong lagi tahun 50-an ada. Ya, yang bisa bawa ya orang-orang Indonesia yang punya channeling begitu gitu. Tapi exactly tepatnya kapan, aku sih belum pernah baca kapan aslinya dibawa. Tapi kalau yang tahun 40-an, 50-an yang paling pertama aja di Indonesia ada. Nggak tercatat aja historinya. Iya. Berarti ya belum ada yang nge-trace secara detail kali ya? Betul. Hmm. Tapi begitu tahu bahwa kita penggila Vespa sehingga memutuskan diproduksi oleh Piaggio melalui PT Dan motor lisensi resmi. langsung berani ngegas. Di tahun kita bersaing tuh Honda masuk, Suzuki masuk segala macam, Italia udah ngeliat wah Jepang udah Kalau berani. salah dan motor itu satu sama Kawasaki juga deh dulu. Ya, Sekarang emang showroom dan motor itu dipakai Kawasaki. Iya. Entah dibeli atau gimana ya, kurang tahu juga. Iya. Tapi emang dari dulu masuk ke Indonesia itu Vespa emang udah mahal, walaupun dulu ada tuh price listnya, orang-orang sini sekarang udah punya deh tuh, aneh tahu udah dapat dari mana itu. Emang dulu tuh emang harganya cuma ratusan ribu, cuman kan di era itu tetap mahal gitu dibandingin Tapi- di pangan gitu ya. Sempet yang jadi apa ya, kayak identik orang yang pakai Vespa itu sebagai motoris yang itu loh, representatif yang ke dokter-dokter. Iya, Oh, iya. iya. Itu soalnya banyak banget dipakai tahun 80-an. Vespa itu Iya, dulu 80-an. itu brandingnya satu dipakai Pak Guru. Guru ya. Iya. Makanya sebut Vespa Guru, Pak Guru. Ada. Kalau di zaman saya di era tahun 80-90-an, Vespa itu jadi pilihan terakhir orang pakai karena nggak bisa beli Jepangan, Heeh. baru dapat Vespa. Di zaman saya, Vespa itu nggak dilihat, Pak. Artinya kalau orang pakai Vespa, kita nggak mau temenin gitu, Pak. Kasian nih. Pakai Vespa nih. Nggak kelirik lah Nggak ibaratnya. dilirik dulu ya. Akhirnya Zaman kualat gue itu- itu. Jangan Kualat. berubah ya sekarang yang punya Vespa. Akhirnya wih, kualat gila. itu. Dulu Dulu ngecek gitu. Nih, dia PTS 2008 masih harga 5 juta. Saya lihat asli PTS 200.000. Iya, gitu. Dulu mah saya bilang, 200.000. Dulu kakak ipar ya Om ya? Kakak ipar ya emang. Kakak ipar pakai 200.000. 200.000 aja nggak bayar ke yang punya, bayar ke tukang angkut. Jadi gratis tuh PTS. 200.000. Iya. Tahun 8687 tuh. 200.000. Segitu nggak berharganya Nggak, berarti. sebegitu nggak berharga. Dan nggak mau Tahun pegang. 80-an ya Pak. tapi ya. Iya. Mulai berharganya di tahun berapa? Nah, Si Vespa itu sendiri. Kalau aku kan cuma dengar Vespa itu kan beranjak naik di 2 tahun terakhir aja dan menggila itu 2 tahun terakhir ini ya. Ya mungkin karena banyak yang make dan yang make ini nih orang-orang siapa-siapanya ini nih yang mempengaruhi. Nah, Selebriti. sekarang kan ada Selebritis, selebgram, public figure lah public pokoknya. figure. segala Begitu macam. pakai harganya terbang tuh Oh. langsung dan disehari lucunya. Bisa. Sekarang ada influencer kan, Iya. influencer itu pegang barang sebenarnya bukan hanya Vespa ya. Iya. Influencer itu bisa pegang satu barang, Iya. orang ikut. Ya, istilahnya- Vespa menjadi salah satu komoditas. Betul. Betul betul. Gitu Jadi sih. prestis juga sih jatuhnya kan. Iya. Tapi emang Kalau- dari zaman dulunya sih orang nyokap juga bilang Vespa mah emang dari dulu kasarnya emang kendaraannya orang borju gitu katanya kalau ada nyokap. Tapi gue juga ngeliatnya gitu sih ketika tante gue pakai Vespa, elegan banget ya Iya. Vespa ya beda sama Loh kok di zaman gua lah ini
Vespa itu nggak mau disentuh. Dulunya lagi. Dulunya. Oh iya, Bener-bener Yang kayak tahun 70-an ya. Heeh. Karena mahal ya. Dulu tuh nyokap sering banget katanya diboncengin sama paman lah dulu di Jawa itu di VBB diboncengin gitu, kata wah enak deh katanya. Sekarang kamu main nih katanya gitu. Dulu mah emang kendaraan orang-orang borju deh katanya. Entah dinas dari PNS tuh, orang-orang Masih pakai PNS dapat. cutbray ya, Oh. cutbray. Terus teman terakhir juga dapat Vespa tangan pertama itu eksklusif ya, tapi itu dulu pendeta atas nama gereja dulu ada tuh. Dia tapi suratnya itu BPKB dan kayak surat pengantar dari gereja aja gitu, jadi kendaraan dinas lah kayak Jual gitu sih. Udah kejual kan. Hasil aja. Udah kejual. Instingnya Udah jalan. diincar nih langsung. Kayak gitu sih. Kalau Unik. waktu aku pertama kali suka Vespa ya Vespa itu sudah jadi tadi bilangnya sudah jadi lifestyle. Iya kan? Nah, Itu sudah jadi karena kalau ngomongin kendaraan kan banyak kendaraan. Tapi begitu udah memasuki lifestyle harganya sudah ya sekarang gini deh gampang. Ya tas berapa sih? Kalau tas fungsinya buat bawa barang. Kenapa merah. Hermes itu bisa ratusan juta gitu? Mm-mm. Tas mah cukup lah 100.000 200.000 orang buat jinjing doang. Iya Kan kan mau lah fungsi. orang pakai yang berduit pakai yang 200.000 nggak mau. Nah udah di era lifestyle gitulah sekarang itu. Orang sih sebutnya asal digoreng-goreng. Kalau aku Iya. melihatnya ya selama ada penjual atau apa yang punya sama pembeli dan sama-sama agree ya bakal naik. Kenapa Bu unitnya memang sudah terbatas. Tapi sempat Sedangkan- yang vakum lama ya Om ya. Ah, Akhirnya Vespa itu keluar lagi kan. seperti barang komoditas lain tentu ada siklus. Sepeda itu sempat heboh kan 2014 2015 menggila. Terus Iya, udah- nama 10 mau fiksi. Sekarang Iya begitu zaman fiksi terus udah gitu nggak ada. ya sempat pertama kali kita harus di rumah dan itu sepeda naik lagi. Sama Iya, pandemi. Vespa juga mengalami hal siklus seperti itu. Cuman untuk Vespa benar seperti aku bilang nggak pernah turun rilisnya. Tapi Nggak ada. secara produksi maksud gua pernah yang lama gitu kan dia nggak produksi ya. Atau gimana? Dia sempat tidak Tahun terdengar di tahun 2000-an 2000-an awal ya kan. awal. Terus teman beli tuh Orang 2008 launching apa nggak Vespa salah. itu nggak mau ngelirik. Hmm. Kenapa? Karena 2000-an itu semua pabrikan lagi ngeluarin yang hebat-hebat. Vespa ya gitu doang. Iya. Bentuknya gitu terus. Tapi bisa dibilang bentuknya begitu ya pionir di Matic sekarang kan konsepnya Iya, ngikutin betul. Vespa sebenarnya Iya, betul, bentuk betul. bodinya gitu. Secara monokok bentuk gitu. emang udah ciri khas banget ya. Iya. Iya, begitu nggak akan lari. Hmm. Ya skuter itu, Hmm. monokok. Kalau Monokok dulu ya. lihat iklan-iklan zaman dulu itu kan banyak tuh kayak spanduk-spanduk tulisannya lebih baik naik Vespa, terus ada omongan-omongannya yang kayak 10 tahun lagi kendaraan lain akan Mengikuti. akan Seperti cuman ini. sebagai besi tua, sedangkan Vespa masih berlari sekencang kuda. Kayak gitu Tahu nggak? ramalannya dari Gue dulu. pernah 17-an ya waktu kecil ya, waktu SD kan biasa karnaval. Jadi keluarga gue bikinin sepeda bentuknya Vespa. Sampai ketika karnaval orang ngatain gue, ih sepedanya hamil, sepedanya hamil. Gue pulangnya nangis, tapi menang juara 1. Iya, banyak yang bilang juga Vespa itu apa ya? Ceng-cengan anak-anak 2 tak gitu ya, kayak ninja bunting gitu. Iya kan, Jadi bener. diadu sama ninja juga Iya. ayo gitu ibaratnya kalau udah dioprek ya. Iya. Gitu. Tapi emang bikinnya kegedean sih, kiri kanannya jadi kayak Itu hamil. dia nilai uniknya tapi. Tapi Lumayan. secara komunitas Vespa gimana? Oh, kalau komunitas dari dulu sih gila sih, maksudnya solidaritas itu gue nggak tahu deh itu belajar dari mana atau emang berjalan aja kayak gitu. Itu unik sih, kayak bener-bener lu mogok nih di jalan ya nggak usah khawatir gitu. Kalau lu nggak ngerti gitu sekedar buka tepong, taruh tepongnya, ntar ada yang nyamperin gitu. Entah dia naik Vespa, entah dulunya pernah main Vespa, entah dia tiba-tiba apalah maksudnya gitu, yang ngerti motor kayak gitu. Betul ditolongin aja, terus kalau lagi jalan kemana gitu kayak touring gitu diajak-ajak mampir kayak gitu, gila sih maksudnya. Ya itu yang dibilang satu Vespa sejuta saudara. Tapi klubnya banyak ya. Klubnya banyak dan ya akur semua sih, nggak ada yang Yang terbesar Kalau terbesar setahu gue ya, setahu gue itu yang tua-tua ya itu kayak yang Om bilang tuh VOC, SOG, dulu SFC ada di Jantung juga, itu sekarang juga
nggak aktif sebenarnya, cuman ya mungkin karena lagi nggak ada acara pada Sunyi, hibernasi ya. Ntar kalau ada acara, mereka itu yang rame Ya, kita pernah Sering waktu itu bikin ya. event kan. anak Kita pernah Vespa. di Taman Mini Taman waktu itu Mini. Iya, undang, itu kan. undang pas band VOC. Oh. Heeh. Tapi yang datang bukan VOC aja. Iya, rame. Oh, Rame, anak-anak klasik. Anak-anak biasanya. klasik yang Heeh. yang gembel-gembelnya yang Kayak ekstriman, Ada yang ekstriman, bawa- ekstriman itu. brekele. Iya. Oh, brekele ya, bener. Wah, itu ngumpul semua, Ngumpul keluar semua. semua di depan itu. Jagoan-jagoan Saya semua punya tuh pas itu. saya punya sahabat baik, salah satu presiden komunitas motor tua di Jakarta, di Bandung paling kuat. Itu sampai speech pengangkatan dan pemberhentiannya cuma satu ngomongnya. Contoh ke teman-teman motor tua, contoh komunitas Vespa. Kalau soal brotherhood, contoh komunitas Vespa. Ngomongnya cuma itu doang. Contohlah komunitas Vespa. Jadi itu komunitas motor tua yang paling legend di Bandung aja ngomong. Kayaknya gue tahu Om siapa. Contohlah, Bisa sebut. artinya contohlah Komunitas Vespa. Secara kebersamaan. Iya, Jadi sudah di mana-mana. Vespa yang langka atau Iya. yang sepasaran mungkin sampai yang sebrekele mungkin se ekstrim itu ya masih apa sih erat lah gitu. Dari kalangan bawah sama kalangan atas tuh makanya masih aneh-aneh. Ini ya. Iya rata no Sejalan ya. boundaries gitu ibaratnya. Heeh. Jadi kayak lu kenal Vespa nih gitu nongkrong gitu, entah dia tiba-tiba pejabat atau karyawan biasa, Boleh sama Vespa buka baju semua. Iya, udah Misalnya nggak buka- ada atribut lah Nggak kan. ada atribut. Nggak ada atribut. brotherhood-nya Kuat banget. kental banget ya. Iya. iya. Nah biasanya kalau sekarang anak-anak ekstriman itu dia tuh yang nyari-nyari barang-barang yang goib-goib tuh. Kadang dia ada aja. Kadang dia ada aja. Nah, bahasanya bukan Iya, goib, iya. itu barang yang Iya, iya. sebetulnya sudah nggak Mm-mm. susah dicari itu muncul tuh. Dari mereka. Dari mereka. Iya. Ya mereka yang nyari gitu kasarnya. Orang kalau yang anak ekstriman itu gila kalau touring 2 tahun keliling Indonesia kayak gitu-gitu. Ntar misalnya kayak saya anak ekstriman misalnya, terus Om Fred kenal sama saya kan. Saya touring keliling Indonesia gitu misalnya. Dia bisa nitip, gue nitip ini dong, part ini dong, ntar kalau ketemu bawain kayak gitu. Karena mereka selalu mampir. Iya, karena mereka selalu mampir segala macam kayak gitu sih. Itu seru banget sih makanya. Oke dulu deh. Iya. Luar biasa. Tapi kalau kalian punya ini sendiri gak sih, bengkel pribadi sendiri untuk mereparasi, restorasi segala macam? Ya kalau soal bengkel ya saya ada, maksudnya bengkel langganan saya sendiri, itu teman saya sendiri, si Om Fred juga ada kayak gitu. Oh beda. Sama seperti hobi ya, yang lain punya jagoannya lah, artinya punya partner yang mensupport. Jadi kayak dia tuh jauh tuh dari rumah, tapi dia nggak mau kemana-mana ya ke situ karena yang memang sudah cocok. Udah nyaman. Begitupun dengan Yang penting kenyamanan ya. Iya, senderan kali. Jarak mah nomor 100. Dulu dekat sebenarnya bengkel saya tuh dulu dekat dari rumah di Tebet juga, terus pindah ke Cijantung sini. Saya ya nggak mau lari kemana-mana lagi, tetap ke dia juga. Kayak gitu sih. Soalnya ada yang bilang kayak kalau di Vespa gitu udah satu tangan aja lah yang megang gitu. Biar nggak rubah-rubah tuh masan satu tangan. Kayak orang cukur rambut. Yes, Bisa persis. dibilang persis. Mau kemana aja bisa. Dikejar, dia pindah Kecuali kemana tukang cukurnya pindah. kecuali tukang Kalau cukurnya udah tiba-tiba pindah ke Venezuela kan susah. Oh, bisa di Venezuela gitu. Cukur online deh. Ya Pak, ambil kiri. Ya. Abang online. Iya tuh Iya, katanya tuh yang lucu montir saya kan jauh juga. Terus Pak, ini nggak bisa betulin. Pak tinggal lihat YouTube. Si kampret. Bener, tutorial. Ya kan lain Mas. Suruh masak tutorial terus jago. Aduh, di YouTube kan cuma nampak mudah ya. Oke, bikin ini. Ini. Kayak 5 minutes crafts itu Iya. ya. Itu Gampang menjebak. Iya. Begitu kerjanya. Gue paling suka. Kayak susah ya gue bikin. Iya. Itu sama di YouTube itu dibuat seakan-akan gampang. Jadi si montir aku bilang, Pak, gampang guys mama. Lihat aja YouTube. Kampret. Aku pintar semua tuh gara-gara itu. Ya. Itu bercandaannya montir tuh, lihat di YouTube Pak banyak. Si kampret, lambat gitu. Iya, kalau mekanik saya nggak mau manjain sih kasarnya. Jadi kalau kayak saya lagi berkeliaran kemana gitu ada trouble, Telepon dia aja. telepon cuman ngasih tahu doang, coba cek ininya. Oh coba dia cek ini. jago karena dia Jadi berdasarkan pengalaman ngopreknya itu kayak gitu sih. Jadi nggak mau diajarin bener-bener disuapin mulu lah kasarnya. Ya lu gimana kalau lagi di jalan gitu kan nggak ada gua nggak ikut Iya kasarnya. juga. Nah ini montir Kayak hebat. gitu sih. Nah, montir plus dosen montirnya bukan elunya. Oh iya montirnya. montir gua, iya. Belajar otodidak juga ya. Kalau aku montirnya
Begitu aku mau bantuin, jangan Pak, tangannya nanti kotor. Gak belajar. Dimanja, enak kalau dia mah. Aku soalnya kecil udah gak dimanja. Sekarang nggak dimanja montir masa nggak boleh? Tanyain. Gini amat ya Allah. Tapi kalian satu tongkrongan? Tongkrongan. Ini nih contohnya lucu. Nah Vespa ini kalau ngomongin 2 minggu lalu mungkin nggak kenal saya. Ketemuannya gara-gara nongkrong bareng. Iya. Baru. Iya. Mana baru? Ini 3 minggu lalu lah. 3 minggu. Ini serius. Ini lebih ya. Ini serius nih, serius. Ya tadi kagak ya? Yang tadi serius juga. Oh iya serius juga. Sebagian. Ini ketemu, saya lihat dia suka Vespanya, terus saya ngomong tukeran sama Vespa saya. Ini saksi. Ini orang aneh kalau menurut gue ya. Gue pakai lagi nongkrong diajakin temen gitu. Mas, daripada bingung, air putih dong. Ngomong terus. Padahal ada salah satu temennya yang harusnya in frame tapi Nggak malah apa-apa. disuruh bawa air putih. Nggak apa-apa. Gue tuh Dia sebenarnya dibecek. kalau Vespaan dalam kota gitu. Dia tuh nggak suka. Nggak suka. Lalu Dia model yang Vespanya jauh. Oh, Kalau terus aku tuh sekalian aja deh road gitu. trip gitu. Oh, Iya. Jogja deh, Singkong. gitu. Bandung deh paling Gitu. dekat, paling enggak kayak gitu sih. Tapi tiba-tiba ya karena pandemi nih, kayak Om Fred juga lah, sakau ibaratnya bisa dibilang. Anjir nih 3 bulan, aduh PPKM diperpanjang lagi apa ya, ngapain ya. Terus teman ngajak nongkrong di Burkem. riding yuk. Nggak beda. Gua diundang beda, dia diundang beda. Beda, Yang undangnya orang yang sama. orang yang sama. Kita nongkrong di Burkem, dia datang, saya datang. Nggak ada cerita janjian, enggak. Orang nggak pakai kenalan dia tiba-tiba Emang jodoh naksir tuh sama jorok motor. Iya. Kita Jorok. mau di mana aja. Ah. Iya. Ayo ceritain. Iya, abis itu kan udah, gue bawa Vespa gue nih, waktu itu PS TV, banci. Nggak gua mau cerita Orang seaneh kota. itu. Iya. Teman di Vespa, di tempat lain belum tentu. Belum tuh nih, gue udah set parkir berjejer itu Vespanya. Entah dari sekian banyak Vespa, padahal udah ada yang paling tahun tua, dia aja bawa tahun tua, gue hitungannya paling ya LPS banci gitu. Aku bawa. TV, lu bawa VBB om, yang kaleng, Oh, iya. Vulkan. Iya, disebutin semua lagi. Udah kayak gitu, namanya Vulkan. Dia itu semua motor ada namanya. Kayak gitu. Nggak ada dona ya om ya? Ada Bohong banget. Belum. adonan nakal. Terus udah ya kan, Vespa gue dijobrokin mulu nih sama dia nih, dipantau gitu kan. Terus dia nanya ke teman gue ini, nggak langsung melalui gue sebenarnya, ini punya siapa katanya. Inceran kan? Kayak gue dipanggil, punya Daus om gitu. Khusus panggil lu sih. Iya, kenapa om? Gue bilang, Sultan. iya. Terus kayak dia nanya nih awalnya, ini Vespa dijual gak? Kata dia. Waduh, kalau dijual enggak om. Soalnya tinggal satu-satunya gitu yang di rumah udah pada ditawar teman semua gitu lah. Nggak dijual om. Terus dia nanya lagi, emang lagi mau pakai apa? Kayak gitu kan aneh ya. Menurut gue aneh gitu. Ditawarin. Ya gue langsung nyeletuk aja, gue pengen pakai sprint om, gue bilang gitu. Gue sebenarnya udah pernah punya, gue bilang pakai sprint, cuman kayak temen lagi pengen banget waktu itu pengen sprintan lagi. Akhirnya yang sprint punya gue jual ke temen, gue pakai PS itu. Nah PS itu ditaksir sama dia, akhirnya ya trade in aja gitu sama sprint itu yang sekarang gue pakai. Terus ya gitu, suruh ya udah ntar kita habis riding ke rumah ya, cobain gitu. Cie PDKT. Ya gitu, Cie. tukar guling aja, iya tukar guling gitu, aneh banget. Langsung. Udah nggak, maksudnya udah nggak harga ini, harga Ah, itu. udah. Aku udah sebutin. Kita tukar pinjam dulu aja. Nah. Terus dia bilang, om langsung aja. Ya Oh, udah, gitu. tukar. Sama dia suruh kayak lu udah rasain. Tapi banyak ya yang gitu. Bisa kejadian, tapi Enggak hanya banyak terjadi di sebenarnya, Vespa. Om. Enggak banyak. Oh, berarti gua aneh dong. Aneh maksudnya lu bilang aneh om. Orang pikir lu bilang aneh gitu. Wah aneh tuh orang tuh unik katanya, unik. Terus gimana sih? Udah gitu. Gue pengen sprintan lagi, gue bilang gitu kan. Terus ya maksudnya sama kondisi juga sama-sama oke lah ya. Motor gue siap pakai, motor dia juga siap pakai gitu. Terus udah tukeran aja, gue nyobain waktu itu seminggu dulu om ya, seminggu dulu tuker pakai doang, tuker pinjem Pinjem gitu, ya. surat masih sama-sama masing-masing. Udah gue ngerasain feel langsung, wah enak nih motor nih gitu, dia juga kayak enak nih gitu. Terus dia dia nanyain nih kayak gimana, udah mantep belum? Udah om, oke gue ke rumah lagi, bawa BPKB jebret deh tuker. Udah Kayak gitu sih, sesimpel. sesimpel itu, Luar biasa ya kalian. unik. Aku sih pengennya nawar, karena di tempatku nggak ada yang keluar dan kembali, nggak ada yang keluar terus nggak berganti. Jadi aku nawar, jual nggak? Mukanya serius banget, kasihan banget. Aku pakai apa pak? Aku pakai apa om? Hah? Kamu lagi pengen apa? Sprint. Oh,
Ya udah deh gitu, cuma gitu doang. Sprintnya Langsung. Iya, sprintnya ada banyak, ada berapa? Tit. Nah itu koleksinya. Nah, Pengen sekarang tahu. ngomongin koleksi. Koleksinya. Kalau lu berapa? Kalau Sekarang? Sekarang ya? sekarang tinggal satu. Tinggal satu? Bener-bener tinggal satu dan emang kuda gua ini. Paling banyak koleksi? Waktu itu sempat ada 5 lah. Oh, 5. Sempat Terus 5 itu ada. kecilin semua. Ya entah kenapa tuh ditawar temen lah, rata-rata sih ditawar temen ya kayak Us di jokul gak gitu ibaratnya, bahasanya jokul ya. Paham lah Terus, namanya Yoko iya. Mamen. Bahasanya sama. Itu kalau misalnya ngejual itu harus orang yang suka Vespa. Iya, gue Iya, juga iya. jual nggak ke Nggak mau bener. orang yang random gitu. random aja Oh. orang. Oh berarti nggak Misalnya lagi pakai tren Iya, orang dan enggak rata-rata Vespa yang gue pernah punya itu enggak gue iklanin. cuma mulut ke mulut doang. Oh, berarti? kayak ke bengkel nih misalnya. Terus ada yang nanyain? Ada yang ngasih tuh motor siapa? Gue tanya dulu maksudnya orangnya siapa. Kalau emang masih terdekat gua ya udah. Toh gue masih bisa lihat lagi gitu. Kalau gue Takut kangen. ada rasa nggak ikhlas ya. Iya betul. Sekarang ompret di koleksinya. Widih, Sultan. Aku cuma mau ngomong gini, lebih happy orang yang punya satu dan sayang sama satu barang itu, menurut aku. Karena aku ngerasain sekarang udah punya beberapa, rasanya punya satu sama punya Berapanya beberapa. berapa? Aku lupa nggak ngitung. Berapanya Berapa? Sal? Ada salah satu yang bisa bocorin di sini. Kepala berapa? Berapa? 40. Waduh. 40. Ada di rumah semua. Gimana ceritanya? Garasi semua ada. Lengkap, berjajar, Nyebar lagi. Nyebar. nyebar. Tuh belinya gimana sama keluarga? Minta izin atau minta maaf? Lebih baik minta izin atau minta maaf Om, kalau lu? Awalnya nggak dikasih. Nah, siapa sih yang mau? Pribadi Kalau kayak gitu kan minta Iya, izin atau iya. minta maaf. Iya, Gitu nggak tahu. kan. Nggak ada yang Sebagai bisa. seorang suami Gini, gitu ya, soalnya gini. ya. Nah, kita ngomong sebagai kepala rumah tangga lah ya. Kalau anak sultan mungkin rumahnya gede banyak, taruh 100 juga nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kan saya kan dari kalangan biasa aja. Kalau sampai punya agak banyak, kalau istri yang normal pasti bingung ya buat apa gitu. Tapi cerita sedikit, sebelum saya punya Vespa, saya pernah sakit lumayan keras lah. Istri melihat perubahan yang drastis ketika saya punya Vespa, dan itu membuat dia terenyuh. Maksudnya, lu tuh sembuh sama Vespa. Dan ketika lu pengen punya, masa gua bilang nggak boleh? Dan Vespa itu bukan yang duit lu dihambur-hamburkan, nggak itu, tapi kan punya nilai. Kayak investasi tadi ya. Nah, tadi bahasanya investasi, sehingga tagline saya itu beli Vespa bukan investasi di Vespa bukan beli Vespa. Jadi pertama kali punya, terus yang kedua punya, yang ketiga itu tiba-tiba dibeli orang dengan harga yang lumayan. Ya cewek kan ya. Maksudnya apa ya? Pi, Ceweknya. kok bisa laku segini? Iya gitu ceritanya dari awal situ. Nah baru ngerasain kan, boleh nggak aku? Gitu. Boleh kan Akhirnya tambah terus, langsung. tambah terus. Langsung di ACC. Langsung ya. Langsung ya minta izin terus. Gara-gara Nggak marginnya usah tuh izin. lumayan gitu Oh. kan. Awalnya tapi, nah dulu tuh, wah waktu pertama kali punya dan laku tuh wah menggebu-gebu konsepnya wah bisnis. Tapi ternyata nggak, Vespa nggak bisa. Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa hanya melihat sekedar komoditas. Tanya dia, saya sama ketika jualan saya pilih-pilih, bukannya saya sombong. Dia cuma buat jualan lagi saya nggak mau. Saya banyak kok, dia bersaksi hidup, saya nolak harga tertinggi, saya nggak mau. Saya nggak mau. Harus Ada- ada soul. Yes, orang Ada broker kan banyak gitu ya. Iya, banyak. brokernya ada yang pinter juga ngomong segala macam. Kalau bisa merayu saya bisa. Karena banyak broker itu kan penikmat Vespa, ya nggak apa-apa. Selama dia tahu jalurnya bahwa itu ke tangan siapa segala macam. Saya pengen gini, saya punya Vespa pokoknya gini, saya punya Vespa kalau pindah tangan harus sama orang yang ngerti Vespa dan bisa merawatnya. Titik, Betul. titik aja. Setelah itu terserah, pokoknya saya kayak pindah tukar gini kayak dia. Saya udah langsung lihat karakter begitu pegang Vespanya, wah ini orang ngerti. Kayak ini ya, Malika ya. Dianggap anak sendiri. Ya, Kecap. Jadi kecap. itu. Jadi bener kan? Iya benar. Itu. Ih. Itu kalau yang seperti cerita tadi sebelum on air, saya itu bangun pagi yang saya pegang Vespa sampai ke sanggar depan cuma nyamperin bisik ke saya, istri nggak marah? Enggak. Ya lu pegang Vespa dulu lah. Nah, aku sesayang itu, sama Vespa. Sampai segitunya ya. Iya. Baru ya Om ya.
Iya. Dan aku turun cuman bikin kopi, ngeliat, udah hari itu bakal beres semuanya. Asli. Jadi penyemangat lah ya Om. Iya asli. Ya, Energi setiap yang orang punya ya kesukaan masing-masing punya masing-masing iya, sih. iya. Sama kayak Om di Vespa, kalau gue di Sepatu. sepatu gitu kan. Ada orang Gua ngeliat hanya sepatu, ngeliat aduh. rumah bersih itu bikin seger atau ya apapun lah. Dulu punya mainan mobil ya cuma ditengok doang, udah pergi kerja sama aku. Sekarang nggak ada obat lain selain Vespa. Oh iya, kalau gue di tengkorak juga kan. Hah? Tengkorak Om. Ya. Koleksi gue Om tengkorak. Mulai si tengkorak. Iya, Ya, pajangan pernak-pernik. semua aksesoris. Oh. Jadi kalau misalkan lagi gimana, browsing aja itu udah bahagia ngeliatin Ya tengkorak. tengkorak. Oh, lo ke Bali tuh yang pulau apa tuh yang isinya makam satu pulau itu apa? Enggak. Orang sakit, sakit. Waduh. Jadi gue punya pajangan ini tengkorak semua. Wah lu ke Toraja deh, puas lu. Serius. Tengkorak asli. Mendingan Orang ngomong, asli. mendingan ngomongin Asli. Vespa ya. Orang kayaknya nggak ada Iya, asli. Ya, Berarti cocok fungsinya dia yang ditanya. Hmm. Ngapain bawa? Dia cocok main sama anak ekstriman nih, Om. Iya, iya benar. Kadang ada tengkoraknya tuh di depan. Ganti topik udah ya. Iya, iya. Gue jadi bingung jadi kenapa jadi gue bahannya. Nah, jadi ini kita udah banyak banget nih ngobrolin tentang Iya. Vespa. Sebenarnya dari Intinya sejarah juga ya, kita sejarah masuk. orang-orang juga mungkin belum banyak yang tahu ternyata mesinnya itu dari pesawat, ya kan? Maksudnya dari awal si Jadi pabrikannya. engineering pesawat, betul. Yang bikin mesin rotari itu engineering pesawat. Kalau gue punya korupsi pesawat Om, Nggak nanya. karena waktu pesawat ada salah satu yang punya Indonesia bangkrut, kan yang ambilin salah satunya korupsi pesawat gue ambilin. Wah, enak. Buat kursi gaming lagi. Lumayan buat ini ada buat makan. Ya gitu sih, platnya juga dari plat baja kayak Plat gitu. baja. Sampai tahun 62 ya, 63 baru dibuat plat biasa. Oh gitu. Ya. Dan motor itu ngeluarin Vespa seri yang ada cuman di sini doang ininya. Keluarnya. Special edition. Enggak, bukan special edition sih, maksudnya emang ngeluarinnya serinya buat Indonesia doang, yaitu PS Oh. series itu. Oke. Sampai segitu ya di Indonesia Oh, dibikin. Bikin Saking yang banyak. dia saya ambil. Iya, yang buat Itu- rating sama dia itu, Itu asli endemik sini. hanya dibuat di Indonesia, makanya saya ambil. Endemik sini. Bahkan ada ternyata ada Om yang ngekspor ke Afrika Om. Temen gue ngirimin tuh fotonya, Lu maksudnya mau dibegoin sama temen-temen? enggak. Oh, enggak. Foto beneran PS Banci TV yang make Hmm. ya itu orang Afrika. Gue bilang emang apa bener dan motor cuman endemik sini. Gue bilang kalau soal literasinya bener, gue bilang endemiknya sini, mungkin itu zaman itu langsung diekspor ke sana. Oh. Kayak gitu sih, negara bagian sana. Tapi Indonesia mah marketnya luar biasa sih menurut gue. Iya. Buat- Apapun Sampai- ya sebetulnya ya. Beberapa produk pun banyak perusahaan memilih launchingnya di Indonesia duluan. Karena Handphone, ya basicnya konsumtif ya orang Iya. sini, Iya, negara iya, bagian iya. ketiga. Kan handphone aja bisa di Indonesia duluan, yang lain di mana Cuma Eropa, apaan? apaan gitu di sini duluan. Karena ya itu orangnya konsumtif benar. Iya. Nah, negara paling konsumtif dan kalau buat produsen paling asik. yes. Ya Vespa yang Wih. baru-baru aja kan. Iya, Banyak, ya, ya. makanya orang-orang wah aneh deh. Kalau mau ngeliat keanehan perekonomian Indonesia itu hari weekend lah, Sabtu atau nggak Minggu keluar semua tuh koleksinya tuh Vespa aneh-aneh, mobil-mobil sport jadul, semua aneh-aneh Kalau gue tuh keluar. waktu zaman tinggal di Bandung sih, itu Wah, kan Bandung, juara ya, iya, Bandung ya Bandung. klasiknya ya. Lagi kemana? Iya. Wih, rombongan konvoy. Ada tuh satu juragan Bandung tuh ngeri tuh koleksi. Temen lu? Iya, dan sebut. Iya, doi. Gitu doang. Yang disebut. Sultan Bandung. Sultan Bandung doi. Kalau ini Sultan mana? nih? Bonjer. Bonjer. Sultan Bonjer. Pokoknya kalau message-nya ini ya gue itu ya dia teman-teman ya benar-benar mencintai Vespa lah. Dan saya hadir atau kita hadir di dunia per-Vespaan atau otomotif ya gue pengen bukan sombong benerin, maksudnya kalau udah masuk ke garasi kami saya tuh pengen settlein atau bikin Vespa yang sebenarnya, karena Vespa itu enak banget. Iya, nggak usah dimacem-macemin, standar Enak aneh banget. udah long last Vespa lah. itu enak lah kalau bener memang dibikin bener, orisinil bener, aduh enak. Itali itu gila memang. Usah dimodif ya. Nggak usah di racing udah bawain Beda kelas. kayak trail ya, kalau trail kan semakin Iya, makin ya kan itu Gila. peruntukannya kan lain ya. Iya. Trail Oh. memang harus dinaikin iya, proporsi segala dinaikin macam. banget. Vespa itu balikin aja ke aslinya, dibalikin bahkan ke pernak-perniknya, itu motor enak banget ya. Enak Dan banget. itu Zat bisa lah ini. pokoknya. Orang bilang sampai bilang
Vespa di atas awan, artinya Vespa itu enak. Iya, kalau Lo kan belum punya itu ya, apa tuh? istri kan? Masih Iya, ya single ya? belum punya. Ntar kalau Bukan. itu, Udah. kalau milih Vespa dulu apa bini lo? Gue milih bini yang demen Vespa. Biar bisa diajak tuh. Sekarang juga udah banyak Iya, cewek-cewek kan? suka Vespa. Ini temen Iya gue sih. nih dapet nih. Iya, selebriti. Bininya Leti Scooter ya kan. Iya, istrinya udah di skuter, tapi udah dikawin nggak bisa, nggak Iya. boleh naik skuter, aneh kan? Ini, iya kebalikannya. Ya beda kali ya kalau udah jadi suami kayak pengennya istri yang aman gitu. Ya, egois ngana. Gois lu. Egois lo. Kayak gitu sih. Ya udah ini Udah sebenarnya. mau closing nih. Udah mau closing. Iya, last but not least sih pengen dari kalian sih untuk para teman-teman yang pengen mulai kali ya mencintai Vespa, menyukai Vespa itu tip dan triksnya itu apa sih? Om Fred dulu deh. Ini khusus untuk newbie ya. Newbie. Nanti ngomong gue setengah pedagang lagi enggak. Jadi Gak apa-apa sekalian jadi dagang. ya pertama sih tentuin apa yang jadi gitu. Begitu suka tentuin aja Vespa apa yang mau gue beli. Oke. Kan banyak Vespa itu, oh ya satu lagi, Vespa itu kendaraan yang dipasarkan paling banyak variannya. Nggak ada motor pabrikan lain yang punya varian sebanyak Vespa. Ya berarti satu tipe aja udah berapa seri. Iya. Oh. Jadi dia harus tentuin dulu. Iya, iya. Kalau dia suka tentuin aja satu. Oke. Cukup Spesifik satu lah, aja, spesifik. spesifik. Oke. Habis itu ya sudah, gurunya banyak. Sebelum nentuin banyak nanya-nanya. Iya, pasti dia konsultasi. Oke. 1-2 orang sebagai penimbang. Nah, ini ke harga. Jangan jadikan harga sebagai patokan, karena kalau sorry ya ngomongin pabrikan Jepang segala macam harga jadi patokan bener. Kalau Vespa jangan. Kalau saya bilang lebih baik kita beli mahal sedikit tapi bener daripada beli murah tapi salah. Aku punya tagline, beli mahal sedikit nggak apa-apa. Dianggap oh lu beli mahal nggak apa-apa. Kenapa? Vespanya bakal naik kok. Pasti. Jadi jangan ngerendahin orang, wah lu kemahalan lo beli. Nah, kalau Jepangan kan Ah. turun harganya. Iya, Lu biasa kan kemahalan kayak gitu tuh. kan ada orang. Sakit kan? Iya. Kalau di Ada Vespa sih. nggak usah. Kalau di Vespa nggak usah, tenang aja nggak. Ah. Gue beli mahal tapi gue bener. Kalau Pada emang- lu murah, ya nggak bisa. Iya kalau emang banyak sih maksudnya yang mikirin mendingan ya mendingan kalau mendingan berarti pasarnya bukan laku Iya, gitu itu sih. kan bahasanya Soalnya banyak iya. deh ngomong Ya, orang jadi- kayak gitu. Iya. Tentuin kalau menurut aku tipsnya tentuin apa yang kamu mau. Vespanya spesifik aja. Oh gue mau ini. Udah dari situ bergerak. Oke. Karena ada yang originalan, ada yang repaint, ada yang rebuild segala macam. Yang tentu yang original lebih mahal. Nah kalau memang budgetnya cukup, hajar aja. Oke. Kan bisa Seperti jadi batu akik. bisa jadi goals juga kan Iya, karena batu penyemangat akik. kerja Batu kan. akik, Pak. Betul. Kayak Kalau gua setting yang originalan, hajar aja kalau memang sanggup ya. Hmm. Hajar aja yang original. Kenapa? Begitu original, harganya bakal terus. Kenapa kan dicari orang? Justru semakin naik ya. Yes. Emang soalnya jadi bener-bener goals juga kan investasi. kayak pemacu lu untuk kerja keras Nah, lagi buat dapetin apalagi- itu kan. Bukan kerja keras buat itu biaya kawin ya? Atau gimana Enggak sih? lah, kawin mah Gampang. murah kawin. Nikah maksudnya. Jadi, Kawin Jadi, tinggal CO. ya benar. Lebih baik. Tinggal COD. Tinggal CO sih. Aduh. Skip, Jadi, skip. Skip. ya itu seperti tagline-nya kalau memang tipsnya nggak apa-apa. Spend money buat Vespa karena salah satu alternatif untuk investasi kalau di gue. Ambil. Jangan sampai mundur. Kalau duitnya sanggup, hajar aja. Kalau nggak sanggup, mending mundur selangkah buat nabung kata dia. Dengan cara apa? Kita kerja keras. Jadi motivasi untuk bekerja lebih keras. Untuk menghasilkan uang untuk simpan. Karena bukan spend dan konsumsi, Oh. justru investasi. Jadi yang udah punya Vespa pun juga sebenarnya sebaiknya Itu banyak ikut komunitas karena dari situ info Pasti. berdatangan mana-mana ya, dari Iya. silaturahmi juga makin kuat. Oh, ya. kalau dari sisi gua kan maksudnya pemakai ya, user gitu ya. Ya cintain aja apa yang udah lu punya gitu. Yes. Kalau bisa Cintain upgrade pelan-pelan Oh, dan emang nikmatin prosesnya. emang rumput tetangga lebih hijau. Ya kan, kayak Siapa kita- yang ya rumput tetangga ini konteksnya motor, Iya. Vespa. Emang kalau ngeliat motoran kayak wih lebih oke. Lebih nih, baik nah. kita motornya biasa, yang lain terlihat hebat, tapi biasa ini buat gini kan ujungnya rasa ya. Begitu dinikmatin pakai tapi aduh ini Vespa gue sayang banget. Itu udah cukup. Udah Oke. itu aja. Iya, cintain apa yang lu punya lah Bener, sebelum itu cukup udah. barang itu juga bakal jadi punya value lebih pasti Karena kalau lu- nah kalau kalau saya taruh selalu rasa. melihat begitu Vespa itu dipakai, si Vespa itu punya nyawa.
sama dionggokin terus dipakai sama orang kayak dia. Satu Vespanya langsung bernyala, langsung bersinar, langsung si Vespanya itu punya nyala. Cukup. Ya kalau punya uang lebih nambah boleh. Iya. Tapi kalau nggak perlu nggak perlu paksa. Sorry, beda yang balik lagi kayak tadi kalau motor trail kan yang lo kayaknya ada keinginan untuk tambah lagi nih buat Upgrade. motif nih, Iya. tambah lagi Iya. nih, naikin lagi nih segala macam. Kalau Vespa enggak ya, nggak sampai segitunya gitu. Maksudnya semakin orisinil. Balik lagi kalau penggunanya memang demen gitu ya nggak apa-apa, berarti punya duit. Tapi kalau kita benar-benar yang punya Vespa, ya semakin orisinil yang semakin orisinil kan semakin. Yes. Oke. Yes. Bahkan ngomongin nih, ngeri nih. Orang penggemar Vespa nggak bawa baut asli, tanyain di tas asli. Gue bilang pas gue ngeliat Mana ada. kemana-mana karena susah bautnya aja mas, belum ngomong ke spotlight. Bautnya itu susah untuk yang asli. Dia sakuin tuh, yang susah-susah ditemuin di pasar sakuin. Itu penggemar gila. Tapi gue rasain dulu ketika punya mobil antik sih, mobil klasik. Nah, yang susah-susah ya. Ya itu yang gue bilang yang gue ngebangun tuh mobil Inspektur Vijay yang bulat. Terus sama satu lagi yang kayak model mobilnya itu Mr. Bean dulu. Mini Cooper. Nah, Morris. itu masih asli banget dulu. Semakin original, semakin gue seneng. Oh iya, nah itu Nah, sama sebetulnya sama. nah, Di klasikan itu semakin original semakin sama. Ya walaupun kelihatannya beladusan. Lu kok nggak dicat? Kadang Oh, ada iya, orang iya, yang nggak ngerti iya. ya gitu. Motor lu udah kayak gini dicat lah biar rapi lagi. Yoi bro ya kan. di situ Biasanya nilainya iya. coy. Kalau dia bercandain, Gue alasannya cat sekarang mahal, gue gini aja udah cukup. Padahal semakin original semakin mahal. Iya. Ya gitu sih. Jadi ya kalau lu ada duit sekarang gitu mendingan beli sekarang. Ntar-ntaran tambah mahal lagi bro. Iya sih. Makasih bro. Oh iya. Hanya ada di Oh, promosiin sekalian. Canda. Ya gue bukti nyata juga sih barang dia buset siap pakai semua deh. Siap pakai jalan jauh. Dia orangnya soalnya kan ya muda-muda begini nih masih doyan tuluran. Muda-muda begini masih doyan tuluran. Sebut muda. Terus ngomong. Tulus. Enggak. Muda-muda gini masih doyan touring segala macam. Jadi semua kondisi motornya dia ya udah siap pakai jalan jauh gitu. Itu touringnya beneran touring ya Om? Misalkan ke Bali. Bener dong, nggak Enggak. ditowing. Kalau adalah pokoknya abang gue ya, dia kan bawa motor juga Iya. kan. Jadi dari Jakarta itu motornya dibawa biasa, Iya. diangkut, nanti sampai Surabaya pura-pura capek. Motornya ditowing. Nah kemarin kita kenyataannya nih. Hanya dia aja bingung. Hah? Malam Anyar, lagi bro. ngabarinnya mendadak sih. Kenapa? Langsung ke Anyar kita. Jalan lah. Tektokan. Ini sama dia. Ini kalian boncengan gak sih kalau touring? Gak enak. Enak ya? Oh, Vespa nggak enak tadi. Gak enak pak. Kasihan buat yang dibonceng. Iya, kasihan yang buat diboncengin. yang nyupir. Kalau dibonceng juga kurang nyaman itu. Tapi kan enak ini kakinya. Kalau dibilang Bukan, nyaman, enggak. kalau dibilang nyaman banget Om. Banyak Betul. maksudnya testimoni dari ya, teman-teman saya gitu. Yang cewek-cewek juga bilangnya lebih enak diboncengin Emang Vespa punya klasik gitu. Temen cewek punya. Ada. Dari tua. Lu aja suka nyimpen-nyimpen. Nggak diomongin. bahaya. Kalau gua pilih sendiri, bukan karena memang mau menikmati si Vespanya ya. Kalau Cewek. begitu kalau begitu berdua suka perasaannya, aduh gimana ya? Nggak kasihan di dianya, maksudnya yang diboncengin tak Iya. ngantuk, tak apa Iya. kan gitu Kan sih. enak begini. Ya Iya. kalau begitu, Tapi Kalau kalau dibikin yang samping. sesuai. sespan. Terus belakang taruh rice cooker kan enak. Gitu sih sebenarnya. Alright. Berarti banyak banget yang kita dapat hari ini buat Iya. ngobrolin sesuatu yang justru belum ya. Karena sebelum-sebelumnya kita selalu ngobrolin musik. Dan kali ini hobinya itu. Oh ini otomotif. beda ya? Selama ini di musik. Ya, karena emang belum dapat aja sih Iya. linknya Ya, Vespa kemarin. kan juga harusnya berkaitan dengan musik. Iya. Anak-anak reggae itu. Tadinya gue juga pengen nanya itu tuh, Heeh. lebih deket ke Mana sih anak Vespa reggae ini? atau Sebenarnya Musik besar sih. variasi sih Oh, kalau kalau sekarang sih gua nggak. kalau ada dulu zamannya Bregele rame itu ya mereka reggae itu. Teman-teman gitu anak-anak Toniki, Steven kayak gitu-gitu. Ah itu reggae deh tuh. Maksudnya banyak juga orang yang gila pandangannya tuh ke ya, Inggris-Inggrisan lah gitu. Britpop. Britpop terus Oh, yang masih Beatles masuk ya? ke Britpop masih masuk. iya Ya, masih masuk Beatles-an. Beatles kayak gitu. Stone Roses kayak gitu-gitu sih. Mereka orang kan juga musisi-musisi banyak lah yang kolektor Vespa juga kan yang gila. Ya, itu kayak slang itu kan. Iya, kemarin juga maskapai banyak kan. anak Vespa.
Kayak gitu sih sama si siapa sih gitarisnya Coklat tuh, lupa lagi namanya. Itu Ernest. juga Samsung. iya Mas Ernest tuh. Ernest. Samsung. Ernest Mas Ernest. Sekarang tuh si 420 Ari Lesmana juga. Iya Mas Ari, terus Gafet ininya Hello. David. Naif, Uh-uh. ex Naif. Iya, kan makanya itu ada piknik 72 Iya. judul lagunya. Itu berkira tinggi dua. Kan Iya. 72. Oh iya benar. Nggak diceritain 72 tuh apaan loh? Nggak usah. Tahun lahir. Tahun lahir. Nggak baca. Tahun lahir. Kagak dulu nomor joki om ya. Nomor joki lo ya. Ada deh biar jadi misteri. Hai. Segitu doang. Terus ada lagi tambahan buat gimana? Udah cukup. Kayaknya nggak ada habisnya. Ya nggak selesai. Tapi kita ngobrolnya over aja berarti. Iya. Kayaknya masih banyak yang bertanya. Iya. Boleh ada yang mau tanya-tanya, boleh komen. Ya siap. Terus kalau ada yang mau nanya-nanya khusus Vespa ke Om Fred, bisa dihubungin kemana Om Fred? Di garasinya? Oh. Instagram ya. Instagram nanti. IG-nya Fred_Garage72. Oke, nanti kita tampilkan. Tampilkan kalau lo Gue bukan dagang sih, jadi ya kali ada Berarti cewek. gua dagang. Iya. Kampret kan Sampai bos ya. Cewek Ya kali udah. ada. Wah, boleh diboncengin nih, gue daftar lah gitu. ya kalau mau nongkrong kayak gitu-gitu, IG-nya Daus. Dauscots_. Apa ada? Dauscots_. DAWSKOTS_. Oh. Gitu. Gampang lah. Saya beli di samping ya kalau mau dibonceng. Diboncengin Mm-mm. yang samping. Ada? Ada. Ya gue aja deh. Yang samping. Maksudnya? Boncengin samping, Oh nggak ada, gue nggak ada yang nambahin. sespan. Oh, sespan. Bikin sespan Oh, mahal. Pinjem aja dari Om Fred punya kan? Banyak deh pinjam. Ada sespan. Nggak ada tapi dia juga. Ya ntar pinjem lah ya. Cil, maksa gue pengen diboncengin. Tapi ada yang orisinil, sespan Sespan itu nggak ngeluarin orisinil, itu modifikasi sih. modifikasi. Pure modifikasi. Tapi ya itu makanya part-part aksesoris itu aneh-aneh. Ada yang windshield segede jadi kayak bemo. Windshield. Kayak Nah, bemo. yang tinggi itu ya. Itu 80-an lah itu gaya. Ya macam-macam gayanya juga, ada yang mods, 80s kayak gitu-gitu sih. Kayak Vespa. film Meteora tuh kan dulu pakai Vespa ya. Tora Sudiro. Yang mana banyak sih, Warkop juga tuh dulu. Quickie Express. Oh Iya, iya, Quickie itu. Express. Quickie. Ya kan dia pakai Vespa ya. Hmm. Iya. Nggak ada habis deh ya ternyata. Pokoknya Ada bisa. Om, Tante, kalau mau nyoba Vespa, berkunjung ke tempat saya, welcome. Gue takut terbang lagi Om. 24 kali 7 we are open. Kecuali Gembok di depan. We are open but Gembok. Ya tuh jam 3 subuh mah siapa yang Kan ngadeni? bangun setengah 4. Nah, masuk gitu jam 3 masih tidur setengah 4 belum. Lu kan ngapain? Tapi gue juga ngapain juga setengah 4. Saya lihat Badona jam 2, jam 3 dijawab loh. Dia mah tidur pagi. Ronda. Dia bilang, aku pagi nggak bisa Om. Kenapa? Karena baru tidurnya jam pagi. Seniman. Aku ngaku seniman lagi. Senimin. Bukan seniman, emang pola hidupnya Iya, dari iya. dulu Udah dari kebalik ya? tahun 2000. Ya, kayak kebalik. gini. Heeh. Ya, sama mana? 22 tahun, 21 tahun begini hidup gue, ampun deh. Ampun deh. Oke. Oke, terima kasih Sama-sama ya, Om Fred. Fred Terima kasih. juga, Mas Daus juga Siap. udah Terima kasih. Mampir ke sini. Young Crew, Sini. Young Crew, aku thank you banget Young Crew. Young Sukses Crew. terus Young Crew. Amin. Kenapa nggak Young sih? Young itu nyong ya. Yang enggak, sebenarnya kalau bahasa tahun 90s itu Young Crew tuh kayak yoi. Oh, Nah, Young Crew. Ya. pernah muda nggak sih Om? Pertanyaan gue dulu waktu Dia mudanya di enggak, 80-an. waktu mudanya dulu ngapain Om? Enggak gaul atau gimana ya? Dia lah, beda angkatan kita. Lain keluarga intelek. Oh, enggak kayak kita ya, tahu ya. Young Crew, Yoi, Young men. Crew, Young Crew. Gitu. Young Crew. Ya makasih banyak ya udah Sama-sama bisa ya. mampir untuk tim juga dari Sukses terus ya. garasinya Om Fred. Ada yang Faisal. nggak in frame di sini, Mas Faisal. Mas Faisal. Mungkin kalau mau menyapa Mas Faisal, Mama, aku di Young Crew. Oke, sampai di sini dulu Om thank you ya. buat Sama-sama. obrolan hari ini. Buat teman-teman semua di sini, ingat PPKM, Nah, iya betul. Jaga prokes,
prokes. Apalagi kan Stay di healthy. public, udah termasuk public space. Nah. Ya kita sampai jagain. Semoga sih berharapnya kalau gue mereka punya komunitas Vespa. Yuk kita bikin event. Iya. Setelah Oh, kelar. oke. Kan Bisa, event bisa. kita sebentar lagi. Aku akan sukses kan. Oh iya. Udah Kebetulan pasti. beliau ini Salah satu. ikut di Enak. reuni gue Ya. nanti ke sekolah. Iya, saksikan. Enggak usah Oke. sih disaksikan. Gue di sini. Enggak. Bukan buat umum Internal acaranya. soalnya. Itu internal Maaf, eventnya. maaf. Ya mudah-mudahan pandemi cepat berakhir. Iya betul. Amin. Kita bisa beraktivitas normal lagi. Asli, udah sakau during nih. Kita satu event. Oke, sampai di sini. Makasih. Makasih Jadi, buat ada yang nonton. Silakan komen, like, dan comment, dan subscribe. subscribe. Ini langsung dan live. subscribe. Enggak. Oh, di-share ke teman-teman tongkrongan lo. Asik. Asik. Ya, terima kasih juga buat Om Fred dan Daus. Iya, siap. Terus Ya. buat media partner kita ada Rockfest Magazine, Rockstar Magazine, Blast Noise, dan juga Metal United Radio. Metal. Untuk Ada Cikits Cikits dan juga ada School Up ya. Ini boleh Ini disebut kayu. ya iklan. Ya, ini juga Aku langsung beli satu, dapat satu. Iya. Gaspol. Terus Gaspol. untuk ini ada produksi ID dari kayu. ID Kayu. Wah, seru tuh. Oke. Ya, ini. Terima kasih kopi kapal api. bukan. Bip. Ini juga Gaspol kalau kalian nih pengen apa namanya mobil atau motornya Ini atau campur sepedanya, sebenarnya campur air nggak usah. ini campur air. Campur Oh, air, cuman jadi cuma sedikit. makainya dikit, ditaruh ember, Sama Jadi- kayak jadi sabunnya. tinggal disemprot biar dia agak sebenarnya dia nggak ada deterjennya banget, nggak ada Ya, busanya. karena itu. Cuma hasilnya lo kayak misalkan keluar Oke. dari salon gitu loh, jadi coating banget karena Siap. dia punya sistem hidronaik. Yongkri. Yongkru. Salah. Oke, Yong- segitu. Yongkru. Gue pengen dapat hadiah. Yongkru. Ini yang bunyinya siapa sih? Ada om. Dapat Gue satu. anggap Aja. aja yang mau beli boleh ke Nih gue. kalau begini. Yoi, thank you Om. Thank you. Thank Iya you, Mas Pak. Daus. Oke lah, Oke. sekian aja episode kali ini. Beres. Kita bakal ada episode yang lain juga. Ini gua live nggak sih di Instagramnya? Awas loh. Dan bakal ada bintang tamu narsum yang lain yang sangat lumayan ada nama banget buat Legend. ya bisa dibilang living legend. Legend, living aja. Kita Yongkru. Oke, Stay sampai tune, stay jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yongkru, amin. Yongkru. Yeay. Yo.